Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akhi DC Channel dimanapun berada dan anak-anakku di fase B, mari kita belajar bersama. Izin share. Jadi saya beri judul untuk materi kali ini adalah sudahkah kita sahabat Akhi DC Channel mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenal Nabi lebih dekat? Selain membaca sirah Nabi, sejarah Nabi, maka kita bisa melihat Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah di hari kemudian dan yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Ini sahabat Akhi DC Channel, jadi anak-anakku semuanya di rumah bisa ngeklik Akhi DC Channel. Maka lahirnya sang teladan membawa cahaya kebenaran. Jadi kalau anak-anak bertanya atau sahabat Akhi DC bertanya, siapa idola kita? Idola kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal. Maka dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah kami mengutus kamu, kami Allah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Maka sebelum kita belajar ke sana, mari kita hafalkan dulu bulan Islam atau bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mungkin bisa dinyanyikan yang lain. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nih, jadi kita bisa ini ya, menghafalkan bulan-bulan Islam itu ya. Muharram, nah, itu biasanya umat Islam itu ya memperingati. Maka next, kita akan belajar bersama tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nampaknya penting sekali pakai alat ya. Sudahkah siap? Akhi DC Channel, kalau sudah siap, sekarang ini. Jadi sekarang itu kita optimalkan baik kecerdasan kognitif, psikomotorik, ataupun afektif. Ya. Maka kita tulis di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah nabi terakhir yang harus diimani sekaligus sebagai penyempurna ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi nggak betul kalau sekarang ini ada di antara saudara-saudara kita yang mengaku sebagai seorang nabi, itu tidak betul. Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kegigihannya Nabi Muhammad tuh dalam mengajak umatnya untuk senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya sudah tertanam sejak masih muda. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad itu putranya Abdullah. Abdullah itu putranya Abdul Muttalib. Dan Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka di sini di slide saya tak kasih ini. Ya. Nih. Oh, belum disimpan ya. Nah, ini. 12 Rabiul Awal. Saya tulis di sini. Maulid Nabi, lahirnya Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita hadirnya ini, memperingati ini, mudah-mudahan membawa kehidupan kita yang lebih bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Jadi sahabat AKDC Channel dan anak-anakku semua, yang namanya Mekah itu tidak hanya jadi tempat ibadah. Nah, Mekah itu identik dengan ini, Ka'bah. Ya, Ka'bah. Mari kita bersyukur bagi siapapun yang sudah bisa umroh, yang sudah bisa haji. Mudah-mudahan siapapun yang menginginkan umroh dan haji dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau belum, sabar dan banyak berdoa. Next. Kisah Nabi Muhammad SAW itu dimulai hari Senin, adalah hari di mana Allah menciptakan pohon, di mana ini bisa bermakna sebagai rezeki berupa makanan yang nantinya menjadi asupan dan menggembirakan hati. Selain itu, sahabat AKDC Channel dikaitkan juga dengan makna musim semi, di mana secara etimologi berarti optimis dan nasib baik, serta menjadi musim yang adil di mana semua tumbuh dan bermekaran. Jika seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari atau waktu yang memang sudah mulia, orang pasti akan mengira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia karena hari atau waktu terdekat. Nabi Muhammad juga lahir pada tahun 571 atau guru kita mengajarkan sebagai tahun gajah. Di tahun gajah, pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah menyerang Ka'bah. Maka sahabat AKDC Channel, pasukan gajah kemudian dikalahkan oleh burung ababil yang diutus langsung oleh Allah. Burung ababil menjatuhkan batu yang dibawa untuk memerangi pasukan gajah. Maka sahabat AKDC Channel, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besar sebagai anak yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan, dan ibunya meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. 6 tahun.
Maka sepeninggalnya Aminah, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. 2 tahun bersama sang kakek, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil harus kembali kehilangan sang kakek meninggal dunia. Kemudian pada usia 8 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh sang paman bernama Abu Thalib. Bersama pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai belajar berdagang. Nabi bahkan berdagang di usia yang sangat muda. Ya kira-kira saat berusia 12 tahun. Perjalanan karier Nabi Muhammad dalam berdagang berkembang pesat. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin. Yang memiliki arti orang yang dapat dipercaya. Trust. Jadi sahabat AGDC, Nabi Muhammad itu orang yang punya trust. Berita perihal kejujuran Nabi Muhammad meluas seantero negeri. Salah satu yang mendengar berita tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid. Seorang janda yang mempunyai status tinggi di kalangan suku Arab. Bijak, cerdas, dan dia juga seorang pedagang yang sukses. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, mempercayakan barang dagangannya di tangan Nabi Muhammad. Khadijah radhiyallahu anha selalu merasa senang saat melihat dagangannya laris manis dan hasil dagang yang selalu untung lebih. Khadijah, sahabat AGDC Channel, semakin percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah merasa tertarik dengan Nabi Muhammad dan ia mengutus sahabatnya Nafisah binti Umayyah untuk membantunya melamar Nabi Muhammad. Setelah Nafisah binti Umayyah menyampaikan niat dari Khadijah, Nabi Muhammad lalu memberitahu kabar tersebut kepada para pamannya. Nabi Muhammad dan pamannya kemudian mendatangi kediaman Khadijah yang bertujuan untuk melamar Khadijah. Dikisahkan Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun. Ini kan 10, 5, berarti 25 tahun. Dan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diketahui menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor onta betina muda. 20 ekor. Wow, luar biasa. Ada banyak keistimewaan dalam diri Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang terang, melebihi sinar bulan. Hal ini, sahabat AGDC, tanda kebesaran Allah. Selain itu, menjelang turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad bermimpi di mana malaikat Jibril menemuinya. Kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk menyendiri di Gua Hira. Beliau ingin merenungkan mimpinya tersebut. Nabi Muhammad melakukan ibadah selama beberapa malam di Gua Hira. Saat perbekalannya habis, Nabi Muhammad pulang ke Khadijah untuk mengambil bekal, dan kembali lagi hingga malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, "Iqra, bacalah. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya tidak bisa membaca. Malas tuh Nabi Qari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lalu malaikat Jibril merangkulku sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, bacalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Dia merangkulku untuk kali kedua sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, bacalah. Iqra ya Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya tidak bisa membaca. Dia merangkulku untuk ketiga kalinya sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sahabat Akhi DJ Channel dan anak-anakku semuanya, setelah pertemuannya dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan gemetar. Beliau kemudian minta diselimuti oleh sang istri. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah, dan istri pun menghiburnya seraya berkata, bergembiralah demi Allah. Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakanmu selama-lamanya. Karena engkau menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menghormati tamu, mampu menahan beban dan tidak berkeluh kesah, membantu orang tidak punya, menolong duta-duta kebenaran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul pada usia 40 tahun. 40 tahun. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. Mari kita sambut Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.